warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi agak sedikit capek karena begadang tadi malam untuk mengerjakan tugas. Baik, jadi itu tadi Fitri merasa dirinya agak capek karena begadang mengerjakan tugas ya. Bagaimana dengan Mbak Karina? Kalau saya di keadaannya baik Bu, saya setiap hari olahraga. Bagus Mbak Karina, kamu harus lebih sering berolahraga ya. Bagaimana dengan Mbak Reni? Bu, kalau saya alhamdulillah sehat, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Reni karena sudah menjaga kesehatannya. Baiklah teman-teman, kegiatan yang akan kita lakukan kali ini adalah konseling kelompok. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Belum Bu. Belum Bu. Belum, Bu. Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu konseling kelompok itu seperti apa. Tahu Bu. Kurang tahu, Bu. Baik, sebelum kita melakukan proses alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana kegiatan konseling kelompok ini dilakukan dengan duduk melingkar. Karena kita masih dalam pandemi, kita biasanya berkonseling secara daring seperti ini. Adapun masalah yang akan kita bahas nantinya yaitu masalah yang sifatnya yang harus segera diatasi. Dalam kegiatan ini juga terdapat asas-asas, yakni asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor merahasiakan segala permasalahan yang kalian alami, begitupun dengan teman-teman juga harus merahasiakan permasalahan yang kita bahas ini. Kemudian ada juga asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang kita hadapi. Baik, untuk saling mengakrabkan satu sama lain, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Baik, saya persilakan teman-teman memperkenalkan nama dan hobi kalian masing-masing. Dimulai dari Mbak Fitri. Baik, nama saya Fitri, hobi saya membaca. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya silakan Mbak Karina. Baik, nama saya Karina, hobi saya menyanyi. Terima kasih Mbak Karina. Selanjutnya Mbak Reni. Baik, nama saya Reni Nur Aziza, hobi saya melukis. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri dan salam kenal untuk kita semua. Sekarang kalian bisa mengungkapkan permasalahan kalian masing-masing. Dimulai dari Mbak Fitri terlebih dahulu ya. Baik Bu, jadi begini untuk permasalahan saya itu saya lebih sering untuk menonton drakor lewat HP. Jadi membuat saya menjadi kecanduan Bu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Karina. Masalah saya ada karena kebanyakan main HP, jadi kurang fokus, kurang konsentrasi dalam mengerjakan tugas ataupun mengerjakan sesuatu yang lain. Begitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Karina. Selanjutnya permasalahan dari Mbak Reni. Baik, Bu, masalah saya itu masalah dengan itu
yang di banyak orang narkoba, bukan anak kecil yang main handphone tiap malam tidak berhenti-henti dan juga tidak belajar, begitu Bu. Terima kasih Mbak Reni dan teman-teman semua. Baik, di antara permasalahan ini yang mana kira-kira yang akan kita bahas? Menurut saya dari permasalahannya Karina Bu, karena kurang fokus untuk belajarnya. Seperti itu. Saya juga setuju dengan Fitri Bu. Bagaimana dengan Mbak Karina sendiri? Apakah Mbak Karina setuju permasalahan dibahas? Ya, saya setuju Bu. Terus mari Vi. Poti. Ya, gak apa-apa. Boleh saya undang? Baik, sekarang Mbak Karina ceritakan secara lebih lengkap permasalahan yang Mbak Karina hadapi. Jadi selama saya memakai gadget itu, main gadget, kecanduan gadget itu, semenjak saya itu jadi setiap bangun tidur yang dipegang HP, sebelum bangun tidur yang dipegang HP. Jadi saking kecanduannya itu sampai sulit fokus mengerjakan tugas, nggak konsentrasi, semua tidak fokus, tidak sesuai, begitu Bu. Jadi Mbak Karina ini intinya gagal fokus dalam belajar atau mengerjakan sesuatu ya. Ya, begitu Bu. Baik, dari yang Mbak Karina ungkapkan tadi, Mbak Karina merasa sulit fokus ketika belajar ataupun mengerjakan sesuatu. Kalau canduan gadget sampai gagal fokus. Itu Bu, semenjak ada wabah COVID itu, wabah corona itu kan di rumah terus, jadi HP-an, terus ngapain HP-an, sore HP-an, pagi HP-an, gitu Bu. Semenjak 1 tahun yang lalu, begitu Bu. Baik, bisa saya pahami. Silakan teman-teman bertanya kepada Mbak Karina. Mbak Reni, silakan. Iya. Apa yang membuat Karina kecanduan gadget Bu? Terima kasih. Mungkin dengan adanya aplikasi yang membuat saya kecanduan atau hiburan di sosmed, begitu. Baik, tadi Karina menyatakan bahwa Mbak Karina itu merasa tidak enak jika memainkan gadget dan candu akan adanya hiburan di dalam hal ini apa yang Mbak Karina ingin? Saya ingin seperti teman-teman, tidak saya ingin seperti teman-teman Bu yang bermain gadget tetapi mereka tidak kecanduan seperti saya, yang tetap fokus dalam mengerjakan atau maupun mengerjakan. Menurut teman-teman, apa saran teman-teman untuk Iya Bu, saya setuju dengan Mbak Fitri. Mungkin secara perlahan Mbak Karina bisa terbiasa untuk mengatur waktunya. Terima kasih teman-teman. Dari Ibu juga akan memberikan saran sedikit, mungkin dengan memberikan contoh. Mbak Karina bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Mbak Reni. Menurut Ibu, Mbak Karina bisa menaruh gadget sebelum tidur dan menghapus aplikasi yang membuat Mbak Karina itu candu. Dan Mbak Karina bisa lebih fokus lagi dalam belajar maupun mengerjakan sesuatu. Istirahat secukupnya misalnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Ya Bu. Jika sudah jelas semua, itulah kegiatan kita pada siang hari ini.
Gimana Mbak Karina mengurangi bermain gadget? Kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali? Besok, Bu. Besok Bu. Baik, Ibu akan standby besok, jadi kalian bisa menghubungi Ibu kapan. Kira-kira masalah siapa yang akan dibahas untuk besok? Mbak Reni. Mbak Reni, Bu. Ya, saya Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas permasalahan dari Mbak Reni. Baik, inilah hasil konseling kelompok kita siang hari ini. Terima kasih telah bergabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.